Menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan lebih lagi ku sembah kudus. Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang kudus. Yes. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus. Dia Allah yang kudus. Layakan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Allah yang mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ketika Engkau masih mempercayakan nafas bagi setiap kami. Artinya Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk boleh menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Menyenangkan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun setiap kami. Biarlah roh hikmat dan wahyu menuntun setiap kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar. Kami rindu Tuhan Engkau berkata-kata bagi kami. Karena tanpa pernyataan-Mu Tuhan kami tidak tahu bagaimana kami harus melangkah. Karena di luar Engkau kami tidak bisa lakukan apapun. Mari Bapa, nyatakan kebenaran-Mu, ajar setiap kami. Untuk kami boleh duduk tenang seperti Maria yang tenang di kaki-Mu. Mendengarkan setiap pesan-Mu. Jadikan kami murid-murid yang terus rindu next level Tuhan. Untuk kami boleh masuk dalam rancangan dan perjanjian-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, apa kabar? Shalom. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Ya, kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita luar biasa. Dan saya bersyukur kalau hari ini kita masih ada, semua karena anugerah, bukan karena kuat dan gagah kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang Tuhan taruh, yaitu hidup dalam perjanjian Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan, hari ini adalah hari Yom Kippur, ya, di mana bangsa Israel biasanya mereka orang-orang Yahudi mengadakan satu perayaan. Tepatnya jatuhnya pada hari ini tanggal 27, nanti jam 6 sore mulai sampai dengan besok. Namun hari ini saudara ada sesuatu yang berbeda. Bangsa Israel tidak merayakan itu. Dan itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Karena kita juga tidak akan pernah memikirkan bahwa ibadah itu akan diberhentikan di tempat-tempat peribadatan kita. Hukum pun tidak bisa mengatur, tetapi firman Tuhan ya dan amin saudara. Ya, saya temukan dalam kebenaran firman Tuhan ternyata oh ya ini adalah penggenapan. Itu yang buat saya bersyukur. Memiliki Allah yang luar biasa yang sudah menetapkan setiap langkah hidup kita. Dan saudara kalau kita nanti di rumah baca dalam Imamat 16 kita semua sudah lewatin ya, GGP Philadelphia ada pembacaan 3 pasal dan kita sudah sampai di Mazmur dan hari ini sudah sampai di Mazmur yang ke-62 dan luar biasa kita sudah lalui dan semuanya sepertinya Tuhan tata demikian rupa. Memang Philadelphia kekuatannya tidak seberapa, tetapi yang kami sangat bangga dengan Tuhan Yesus adalah setiap hal yang Tuhan taruh untuk penjemaatan di GGP Philadelphia ini tepat dalam ketepatan.
Itu yang membuat kami bangga memiliki Allah, yaitu Yesus. Saudara, apa yang dilakukan mereka ketika mereka merayakan Yom Kippur? Yang mereka lakukan adalah mereka melakukan pengakuan dosa dan juga pendamaian. Bagaimana? Ya mengaku dosa, mereka catat dosa-dosanya, kemudian mereka komitmen, mereka bakar. Kita sudah pernah lakukan seperti itu ya. Kita pernah lakukan, kita tulis semua apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi menghalang kita untuk kita masuk menerima janji Tuhan. Kemudian kita mengambil satu komitmen yang kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi apa yang gak bagus, yang buat kelemahan kita, mungkin kita setahun ini kita mengalami sakit penyakit, kita tulis semuanya dan kita bakar semuanya, dan itu menjadi satu satu pertanda bahwa kita akan masuk di tahun yang baru, dalam musim yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kayak saya suka, saya selalu katakan, Tuhan, aku hanya mau berjalan bersama Engkau. Kalau Engkau tidak berjalan bersama aku akan stop gitu ya. Kenapa? Karena di luar Tuhan jelas kita tidak bisa lakukan apa-apa. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mengaku dosa kita? Karena ada satu firman dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yuk kita sama-sama buka. Ini ayat yang luar biasa, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, ketika kita membaca firman ini, mungkin kita dosa kita ya, kita ganti dengan nama kita. Jika aku mengaku dosaku ya, jika Mardiana mengaku dosa Mardiana, maka Ia Allah adalah setia dan adil, sehingga Allah akan mengampuni segala dosa-dosa Mardiana dan menyucikan Mardiana dari segala kejahatan. Dan ketika kita lakukan ini dengan iman, ini artinya kita sebenarnya sudah melakukan satu yang namanya deklarasi, saudara. Apa yang diucapkan kita, yang sering kita ucapkan, Amsal katakan, siapa yang suka menggemakannya dia akan memakan buahnya. Ya, jadi saudara, kita perlu untuk mengaku dosa kita. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita sedang jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang boleh masuk di dalam perjanjian Tuhan. Karena perjanjian Tuhan itu banyak sekali. Dan perjanjian itu yang membuat kita kuat bertahan sampai dengan hari ini. Tanpa hidup dalam perjanjian Tuhan sesungguhnya kita tidak akan sanggup, saudara. Hari ini terlalu berat. Bahkan saudara, ketika kita mulai mendengar Indonesia masuk masa resesi, kita sudah minus 2%. Apa yang terjadi saudara? Ketika kita mulai membicarakan itu, sesungguhnya kita sudah mendeklar bahwa Indonesia resesi. Tapi ketika kita mengatakan bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku ya, dengan iman, itu yang akan terjadi atas Indonesia, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas tempat kerja kita, itu akan terjadi saudara. Ya. Kita seringkali tidak memahami apa saja sih janji Tuhan. Janji Tuhan terlalu banyak saudara. Yuk ada beberapa yang saya mau kasih lihat ya janji Tuhan. Kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Kenapa di GGP Philadelphia terus dengan setia Bapak Ibu Gembala terus katakan, ayo baca, ayo baca, ayo baca. Kenapa? Ada banyak janji yang luar biasa. Kita coba buka deh. Di Mazmur 68 ayat yang ke-36. Di Mazmur 68 ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 dikatakan, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Ada kata apa di situ? Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan. Ya. Jadi ketika Tuhan memberikan kekuasaan, berarti kita diberi satu mandat untuk bisa mengelola apa yang ada di muka bumi ini. Dan ada satu kesaksian Bapak Ibu Gembala kami sebelum pandemi ini tidak ada jual-jual ikan, gak kepikir. Kenapa? Akhirnya beliau membuat dengan masakan kesayangannya itu, ternyata itu menjadi favorit banyak orang. Karena apa? Melakukan firman Tuhan. Dan firman digenapi ketika kita melihat bahwa oh aku ternyata menggenapkan firman yang ini, kita akan jadi semakin excited, kita akan menjadi semakin antusias untuk boleh membaca firman dan melakukannya. Karena apa? Firman itu ya dan amin. Bukan omong kosong, bukan satu novel, bukan satu sejarah
suci yang mati. Tetapi firman Tuhan adalah logos yang akan menjadi hidup ketika apa? Ketika kita menghidupi firman itu. Ketika firman itu menjadi daging, kita perkatakan hari lepas hari. Maka itu akan membuat kita menjadi semakin wow kalau bersama Tuhan. Kita menjadi bersemangat bersama Tuhan. Kenapa ada orang yang lemah letih lesu? Kenapa ada orang yang takut amat sangat? Minggu lalu ya kami diizinkan Tuhan, kami ada pelayanan di Cikarang saudara. Kami menemui beberapa keluarga di sana. Kami mendoakan beberapa keluarga di sana dan apa yang terjadi saudara, mereka teriak. Karena apa? Ibu gembalanya tidak mau menjenguk mereka. Kenapa? Takut COVID saudara. Kenapa COVID jadi penghalang untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah kita nggak ingat janji Tuhan? Ada kuasa, ada kekuatan dikatakan. Ada lagi, ayo Mazmur 91 ayat yang keempat. Ada banyak di Mazmur, banyak banget. Ya, 91 ayat yang keempat. Ada pendoa di GGP Philadelphia yang saat hafal dengan pasal ini ya, 91 ayat 4. Dengan apa? Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ada perisai. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti takut saudara? Asal kita lakukan protokol apa yang sudah disarankan. Ya, kita sering cuci tangan, kita selalu jaga kebersihan, minum vitamin. Kalau itu kita lakukan, ya, kita tidak ada perlawanan kepada pemerintah, kita tunduk dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa masuk dalam perjanjian Tuhan. Kenapa banyak orang yang tidak mengalami perjanjian Tuhan dalam hidupnya? Hari-hari ini banyak, beberapa hari kami dapat telepon dari orang-orang yang pernah mengenal saya. Dia telepon, tiba-tiba dia berdoa, diingatkan saya katanya. Kemudian dia sampaikan, saudara, apa yang terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan firman-Nya, ketika kita mau merendam diri kita dalam firman-Nya, kita baca, kita renungkan, kita sedang merendam diri di hadapan Tuhan untuk mengerti, untuk kita meresapi apa sih yang dikatakan Tuhan melalui firman ini, maka kita akan menjadi berbeda. Kita tidak menjadi orang yang penakut, tapi kita juga tidak jadi orang ceroboh, tapi kita orang yang berjalan dalam ketepatan. Ya. Perjanjian Tuhan itu membuat kita sebetulnya menjadi orang yang tidak pernah merasakan kemunduran di dalam iman. Tapi kita akan terus on fire saudara. Kita akan terus belajar. Apalagi hari-hari ini banyak Zoom yang membawa kita dalam pembelajaran. Itu meningkatkan kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Mana yang tepat kita ambil, yang enggak kita buang. Tidak perlu kita bicarakan saudara. Keburukan tentang hamba-hamba Tuhan tidak perlu kita katakan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menerima firman, kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa hidup dalam perjanjian Tuhan. Saudara, perjanjian Tuhan itu kenapa diberitahukan kepada siapa? Kepada siapa diberitahukan? Ayo kita lihat di Mazmur 25. Apa kata Mazmur 25? Siapa sih yang diberitahukan? Apakah ada yang spesial? Mazmur 25 ayat yang ke-14. Ternyata ada yang spesial yang Tuhan kasih tahu loh. Ya. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Siapa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi orang yang akan mengerti perjanjian Tuhan, orang yang dikasih tahu perjanjian Tuhan adalah mereka yang bergaul karib. Orang yang bergaul karib, dia pasti akan membangun apa? Komunikasi. Akan membangun komunikasi. Ya. Ketika kita sekarang dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan kakak adik, sadar nggak kita? Seringkali kita dibatasi oleh yang namanya gadget. Ketika kita sudah kumpul, sunyi senyap, ya, komunikasi lewat gadget. Saudara sadar enggak? Ini ada satu tipu, sepertinya itu teknologi, tetapi itu sedang menipu kita untuk kita lepas dari persekutuan. Kita mulai renungkan ini, mulai kembali membaca firman dengan buku, saudara. Kembali kita baca dengan buku. Jangan biasakan dengan handphone, ya. Handphone bisa kita pakai ketika apa? Mungkin kita di jalan. Kita sedang menunggu, kita bisa baca firman, itu pakainya handphone. Tapi ketika kita ada di rumah, biasakan kita baca.
dengan buku ini. Kenapa? Dengan buku ini kita akan bisa terus dieksplor lebih lagi. Kita kalau baca ya, apalagi bacanya malam saudara. Ketika kita baca ini Tuhan bilang, engkau perisai. Kemudian Tuhan bilang lagi, aku akan beritahukannya hanya kepada yang karib, yang bergaul, yang takut akan Tuhan. Takut itu bukan takut yang bersembunyi saudara. Ya, takut di sini artinya ada hormat kepada Tuhan. Ada penundukan diri kepada Tuhan. Bukan takut yang terus bersembunyi kalau kita kira ketika kita bersembunyi di kolong terus Tuhan gak lihat. Oh enggak seperti itu. Tapi takut dan gentar katakan ya. Kenapa saudara? Tuhan rindu ada kedekatan hubungan antara kita dan Tuhan. Makanya Tuhan akan beritahukan semua rahasia-rahasianya kepada mereka yang bergaul karib. Saudara mungkin perhatikan, ada orang yang kok kalau baca firman cepet banget ya dia nangkepnya ya. Kok aku baca berulang-ulang ya, gak ngerti-ngerti maksudnya apa sih. Kadang ada yang baca sudah 1 tahun dia baca baru ngerti. Kenapa saudara? Kedekatan kita dengan Tuhan akan membuka mata roh kita, telinga roh kita untuk menangkap apa yang Tuhan katakan. Nah saudara, dari hal itu, dari hal yang kita dengar hari ini yaitu Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mari kita menjadi pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Mari kita menjadi pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Karena hanya yang bergaul karib dengan Tuhan yang berkenan di hadapan Dia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh bergaul karib? Kita buka di Kejadian 22 ayat yang pertama. Ini yang Tuhan supaya rindukan pada hari-hari ini. Di Kejadian 22 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ketika Tuhan cuma memanggil nama kita, adakah kita langsung menyaut Dia? Kalau kita menyaut itu tanda kedekatan. Kita cek, apakah di rumah ketika kita dipanggil oleh orang tua kita langsung nyaut? Dipanggil suami kita, istri kita, anak kita, apa kita langsung nyaut? Ini bicara kedekatan saudara. Hari-hari Tuhan rindu tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Dia sedang rindu kita touching dengan Tuhan. Ya. Melalui apa saudara? Pujian, penyembahan. Pujian penyembahan adalah pintu untuk kita boleh masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Karena Mazmur 22, ya di Mazmur lagi, di sana dikatakan 22 ayat yang ke-4. Mazmur 22 ayat yang ke-4 kita baca sama-sama. Kenapa kita harus memuji dan menyembah? Kenapa kita harus masukkan pujian penyembahan? Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Dan kita adalah Israel rohani saudara. Berarti Allah bertata di atas pujian kita. Ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati maka itu jadi kekuatan. Ya. Ketika saya mengalami kelemahan, ketika saya mengalami kepenatan ya, saya mulai memuji karena seringkali kita sudah nggak bisa lagi berdoa. Kita udah nggak bisa mikir, apalagi kalau pusing saudara. Pusing itu nggak bisa mikir, ya kan? Udah naikkan pujian nanti akan ada terobosan di situ. Tuhan akan berikan satu hikmat untuk ngapain gitu. Maka kita akan menjadi pribadi yang masuk dalam perjanjian Tuhan, yaitu janjinya apa yang tadi kita sudah baca, ada kekuasaan dan ada kemenangan. Dialah perisai, dialah perlindungan. Kita akan mengerti itu. Kalau kita nggak pernah mengerti itu, kita hanya akan menjadi orang yang aku udah usaha tapi kenapa aku selalu gagal. Apakah engkau sudah memuji menyembah Tuhan dari hatimu, bukan dari bibirmu saja? Seringkali kita memikirkan, aduh suaraku bagus nggak ya, ini nggak ya. Tapi hati kita kemana-mana, Tuhan nggak berkenan. Itu adalah ritual saudara. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita menyanyi dengan gaya yang bagus, dengan suara yang bagus. Tapi kalau itu menjadi ritual, Tuhan gak suka. Yang Tuhan suka adalah spiritual kita. Artinya roh kita yang menyembah. Roh kita yang menaikkan pujian, yang benar-benar mengagungkan Dia. Yang mengatakan, engkau kudus, kudus dan engkau layak disembah. Itu sungguh-sungguh dari roh kita saudara. Maka roh yang sama yaitu roh Allah akan menyentuh bumi. Ya, maka kuasa Tuhan yang di surga itu akan menyentuh bumi. Akan ada satu bahasa yang sama. Bahwa Allah kita Allah yang kudus, Allah kita Allah yang esa.
Dialah Jehovah Rafa. Dialah Allah Jehovah Jireh. Jadi kita tidak menjadi pribadi yang takut. Kita akan menjadi orang yang kuat karena kuasanya. Dan itu boleh terjadi saudara. Ya, itu yang pertama saudara. Kita harus masuk dalam pujian penyembahan. Karena Tuhan rindu ketika Tuhan panggil nama kita langsung jawab, ya Tuhan. Kita langsung respon, kita langsung mengerti maksudnya. Tapi bagaimana kita mau mengerti pikirannya, mau mengerti maksudnya kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena di firman Tuhanlah itu kita dikasih tahu apa yang dilarang, apa yang harus dikerjakan, apa janji-janjinya, bagaimana cara Tuhan membentengi, bagaimana cara Tuhan mengerjakannya. Jelas dalam 2 Timotius 5 ya, 2 Timotius 3 atau 5 ya, ayat yang ke-15, 16 dikatakan di sana. 2 Timotius coba kita buka, 2 Timotius. Itu satu ayat yang luar biasa. Memang Roh Kudus firman Tuhan itu berguna untuk mengajar ya. Dan ajaibnya enggak cuma ngajar. Ya, 2 Timotius. Ada yang sudah menemukan? 2 Timotius 3. Ya. Dua Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi firman Tuhan ini kenapa kita disuruh melakukan ini? Karena ternyata firman ini nih luar biasa. Enggak ada satu buku yang hanya yang selengkap Alkitab tuh enggak ada, saudara. Alkitab itu mengajar. Udah ngajar, dia kasih tahu, ini loh nak salahmu. Udah dikasih tahu salahnya, cara memperbaikinya begini. Ya, seperti tadi, ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan ngajarin kita di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, kita mengaku dosa kita. Ketika kita sudah mengaku dosa kita, maka kita berdamai dengan Tuhan. Ketika kita sudah berdamai, ya ayo kita mulai lagi dari awal. Untuk membangun keintiman gimana? Bangun praise and worship. Ya, ada pujian penyembahan yang Tuhan ingatkan. Itulah cara kita membangun keintiman, hanya melalui pujian penyembahan. Karena Tuhan rindu banget. Hari-hari ini gak ada jarak di antara kita. Kita dan Tuhan tuh harusnya sama. Kalau saudara kembali kepada penciptaan saudara, Tuhan menciptakan itu segambar dan serupa. Tapi kenapa kita, kelakuan kita, pikiran kita tidak segambar dan serupa dengan Tuhan? Karena ada jarak yang begitu jauh. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Hari-hari ini masa anugerah yang sangat singkat. Ya, masa anugerah yang sudah sangat singkat. Mari kita sama-sama, bersama-sama kita boleh lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Tidak ada tempat yang lebih indah selain pujian penyembahan. Jangan mau ditipu Tuhan, saudara dengan iming-iming ya, drakor, dengan apalagi yang di TV yang baru-baru ini, drakor yang lagi rame itu ya. Saya bilang, oh Tuhan, mereka mencari hiburan, mereka salah. Di situ kalian tidak akan mendapatkan kepuasan roh. Engkau hanya mendapatkan kepuasan sesaat. Mungkin engkau sedang lelah, engkau masuk ke situ, kau akan lelah sesaat, hilang lelah sesaat. Tapi ketika engkau masuk dalam firman, berapa kali ketika saya renungkan, ketika saya sakit, bahkan saya diizinkan di rumah sakit itu menjadi satu kesukaan buat saya. Kenapa? Itu waktu saya membangun keintiman saya dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena kadang kesibukan itu yang membuat kita juga membuat jarak dengan Tuhan. Jadi semua baik dalam Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa saudara ya, satu. Yang kedua saudara, bagaimana kita masuk hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Setelah kita membangun pujian penyembahan, kita ngerti, oh ini loh yang Tuhan suka. Bahkan saudara, beberapa waktu yang lalu kami sedang ibadah. Ada seorang ibu mengatakan begini, kok kalau kita ibadah dengan kelompok yang lain, baunya beda ya. Saudara tahu, di situ saya tanya, maksudnya apa ya pertanyaan ibu ini? Ibu ini nganggap saya ngerti gitu. Saya tanya, Tuhan maksudnya apa?
Ketika kita ada dalam persekutuan, keintiman, sama-sama kita orang yang intim dengan Tuhan, maka bau pujian penyembahan kita itu ternyata berbeda. Ketika kita ada bersama dengan orang yang tidak intim, saudara, ternyata itu berbeda. Mulai dari situ saya mulai mengerti, oh Tuhan ternyata ini ya yang Tuhan maksud. Bahwa aku berkenan kepada si A, aku berkenan kepada si B, aku tidak berkenan. Ya, walaupun seperti kita ingat kisah Saul dan Daud. Awalnya Tuhan berkenan kepada Saul, kenapa dia berpindah hati kepada Daud? Ada hal yang kita sudah tahu ceritanya secara detail ketika kita baca firman. Oh itu ya yang membuat, karena Daud suka menyanjung Tuhan, Daud suka menyembah Tuhan, Daud suka menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan jatuh hati. Mari kita sama-sama membuat Tuhan jatuh hati. Yang kedua yang Tuhan rindukan adalah kita masuk dalam doa penetapan. Apa itu doa penetapan, saudara? Saya baru belajar apa itu doa penetapan. Kita menetapkan satu statement di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara deklarasi. Contohnya kita buka di Habakuk 3 ayat yang ke-17 dan 19. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Dikatakan begini. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lanjut. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk membiduan dengan permainan kecapi. Inilah kecapi yang Daud mainkan. Tuhan suka dengan kita memainkan kecapi. Kecapi kita apa? Yaitu memperkatakan firman Tuhan, saudara. Seperti yang tadi sudah saya contohkan bahwa ketika kita baca firman Tuhan, setelah selesai itu ganti nama dengan nama kita. Kalau engkau, kita ganti dengan nama kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang excited. Oh ternyata aku mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita akan coba baca. Ini contoh juga deklarasi lagi di Yesaya 51 ayat yang kelima. Apa yang Tuhan buat? Ini menjadi rema dan menjadi sesuatu yang wow banget, saudara. Ya, Yesaya 51 ayat yang kelima dikatakan begini. Dalam sekejap mata. Keren kan? Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Saudara, kalau kita perkatakan hal-hal seperti ini, apa yang akan terjadi? Kita akan bisa menahan segala sesuatu, saudara. Saudara, kalau dengar berita beberapa hari ini dikatakan BMKG menyatakan bahwa pantai selatan akan terjadi tsunami setinggi berapa? 20 meter katanya. Tapi kita percaya ketika kita ada bersama Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Dalam sekejap mata dikatakan. Ketika Tuhan berkenan, dia tidak pakai berlama-lama, saudara. Dia selalu melakukan dengan tiba-tiba. Oleh karena itu kita perlu yang namanya berjaga-jaga supaya kita dalam ketepatan. Ya, ada banyak saudara, nanti saudara baca di rumah. Ada juga Mazmur 23 yang terus kita perkatakan. Saya deklarasikan terus Mazmur 23, Mazmur 91, Yesaya 51 ya, Yesaya 60. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena ketika kita memperkatakan itu terus dan itu menjadi bahasa kita. Menjadi bahasa kita. Ketika ada sesuatu yang kita keluarkan apa? Haleluya. Yang kita keluarkan apa? Puji Tuhan. Kemarin saudara, karena saya puji Tuhan dipercaya dalam keuangan saudara. Kita hari-hari ini luar biasa. Customer punya juga cara untuk menahan semuanya. Tapi kita teriak sama Tuhan. Ketika dia katakan pembayaran dilakukan termin, saya bilang Tuhan tidak, Tuhan. Aku butuh dana itu. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan bisa gerakkan. Customer itu bayar sesuai dengan apa yang saya minta. Kenapa Tuhan lakukan itu?
Karena saya terus masuk di dalam kami, perusahaan kami, puji Tuhan, kami terus naikkan pujian penyembahan. Ketika ada kesempatan, bahkan di kantor kami juga buka Jumat ceria, saudara. Mungkin aneh, saudara, ada kantor yang buka persekutuan pemuritan anak-anak, tetapi ini yang kami kerjakan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Allah turut bekerja. Dalam dunia sekuler Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Dan kita percaya kalau kita naikkan pujian penyembahan kita deklarasi setiap hari firman Tuhan. Bukan persungutan, bukan keluhan, bukan juga umpatan, saudara. Maka itu akan jadi bagian kita. Kita akan masuk dalam perjanjian Tuhan. Dan sebagai kata penutup kita buka di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45. Apal saudara? Ini ayat kita bersama, ayat GGP Philadelphia di awal tahun. Ya, kita buka ya. Di Yosua 21 ayat yang ke-45 dikatakan apa di sana? Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Semua yang dijanjikan, ya. Seperti pujian tadi dikatakan, tiada janji seperti janjimu. Nyanyi dan bersoraklah, ya, dikatakan pujian tadi. Kalau engkau imani pujian itu dalam hidupmu, maka itu akan jadi. Dari segala yang baik yang dijanjikan kepada GGP Philadelphia, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua dipenuhi. Kita perlu bersuka cita jemaat GGP Philadelphia. Kalau engkau mungkin tidak ada dalam keluarga besar GGP Philadelphia, jangan berkecil hati. Sebut namamu. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Mardiana, ya, kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Maka itu akan genap dalam hidupmu. Amin. Masuklah dalam perjanjian Tuhan. Hiduplah dalam perjanjian Tuhan, maka dia akan ada di setiap musim hidupmu. Engkau tidak akan pernah kekurangan, engkau tidak akan pernah mengeluh, engkau tidak akan pernah bersungut-sungut. Karena hanya pujian penyembahan yang menjadi habit dalam hidupmu, pujian penyembahan yang menjadi kesukaan dalam hidupmu, itu yang akan membuat bahasa yang baru, yaitu bahasa yang menyenangkan hati Tuhan. Maka bahasamu dan bahasa surga akan sama. Bahasamu, pikiranmu dengan pikiran Tuhan akan menjadi sama. Karena engkau memperkatakan firman, dan Allah adalah firman itu sendiri. Firman yang sudah ada dan yang sudah kembali ke surga dan turun dalam rupa Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kita, yang manunggal bersama kita. Itulah yang menjamin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Ketika kami boleh masuk dalam perjanjian-Mu, buat kami mengerti Tuhan, bahwa kami tidak mungkin hidup tanpa perjanjian-Mu. Karena kekuatan kami tidak seberapa. Kami terlalu lemah, kami terlalu tidak mampu Tuhan lakukan semuanya itu. Tetapi ketika kami masuk dalam perjanjian-Mu, ada jaminan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami setia, untuk kami boleh masuk ruang Maha Kudus-Mu dalam pujian penyembahan, untuk kami boleh menaikkan setiap dupa yang menyenangkan hati-Mu. Kami boleh ada di mezbah-Mu yang boleh menyanjung Engkau, memuliakan Engkau sebab Engkau kudus, dan biar hidup kami kudus adanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap loh hati kami, dan kami akan terus perkatakan kebenaran-Mu sebagai doa penetapan kami, sebagai deklarasi kami. Dan kami akan pegang setiap janji-Mu. Meteraikan Tuhan firman-Mu menjadi hidup kami menjadi berarti bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kau berkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah roh hikmat dan wahyu-Mu terus mendidik kami, memberi pengertian. Mungkin hari ini kami belum mengerti apa yang Engkau sampaikan Tuhan.